Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya dengan Diah Ayu Puspitasari akan membawakan presentasi terkait materi di sesi 1 sampai dengan 12. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kitab-kitab Allah itu wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iman kepada kitab-kitab suci dalam Islam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan iman kepada Allah yang Maha Esa, malaikat, serta rasul. Maka kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah menjadi salah satu dari rukun iman. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para rasulnya sebagaimana sistem iman kepada para rasul. Maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama artinya pengingkaran terhadap seluruh kitab Allah. Rumusan masalah yang akan saya bawakan yaitu apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apa dalil nakli dan akli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, serta apa saja nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan apa fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan buku. Adapun yang dimaksud kitab di sini adalah kitab suci. Ada dua jenis kitab suci. Yang pertama, kitab suci samawi, yakni kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan biasa disebut kitabullah atau kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berwujud kitab dan ada yang berwujud sahifah atau suhuf. Dan yang kedua adalah kitab suci ardi, yakni kitab suci yang tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melainkan bersumber dari hasil perenungan dan budidaya akal manusia sendiri. Adapun pengertian kitabullah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya yang mengandung perintah dan larangan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, dan jumlah kitabullah ada 144 kitab dan yang wajib diimani ada 4. 1. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Adapun dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli yang mana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dalil akli Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Alimun, yang tahu bahwa manusia adalah makhluk yang dhaif ataupun lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Rahman, yang pengasih, dan Maha Rahim yang berarti penyayang. Atas hal itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan bimbingan kepada manusia agar tetap menjadi makhluk paling mulia di sisinya dengan memberikan pedoman berupa kitab suci lengkap dengan uswah hasanah, kitab Taurat. Ada yang menyebutnya sebagai Toret atau Torah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Moses pada abad ke-15 sebelum Masehi. Kandungan kitab Taurat yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan membuat dan menyembah patung berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil istri orang lain. Untuk kitab Zabur juga ada yang menyebut Mazmur maupun Paskah.
diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam atau David pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Kipti. Untuk kitab Injil sendiri ada yang menamakan Bible maupun Alkitab pada awal abad ke-1 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Syuriani. Kandungan ke dalam kitab Injil yaitu seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia, merevisi sebagian hukum Taurat yang sudah tidak sesuai, berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang disampaikan dengan perantara malaikat Jibril maupun yang diterima langsung melalui isyarat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi mulai 6 Agustus 610 Masehi untuk pedoman seluruh manusia dan berbahasa Arab. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak problem kehidupan yang tidak dapat diatasi oleh manusia, seperti berbagai macam jenis penyakit timbul tanpa diketahui cara pengobatannya, terjadi bencana yang tidak disangka-sangka, terjadinya gejolak sosial, dan sebagainya. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah bagi Nabi Muhammad SAW meringankan dalam menerima wahyu, memudahkan dalam menjelaskan kandungan dan mencontohkan pelaksanaannya, meneguhkan hati dan menghadapi cobaan, celaan, serta penganiayaan orang-orang kafir. Sedangkan bagi umat, yaitu memudahkan dalam menghafalkan, memudahkan dalam memahami, mempersiapkan bangunan Al-Quran dengan landasan yang sempurna dalam menghancurkan kepercayaan yang batil dan tradisi yang merusak. Fungsi beriman kepada kitab Allah, yaitu mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal-hal kehidupan manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal manusia. Fungsi beriman kepada kitab Allah, yaitu mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal-hal kehidupan manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal manusia. Maka kitab-kitab Allah manusia menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang tampak maupun yang gaib. Memperkuat keyakinan seseorang terhadap tugas Nabi Muhammad SAW, karena dengan meyakini kitab-kitab Allah, maka akan percaya kepada kebenaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menambah ilmu pengetahuan, karena dalam kitab-kitab Allah, di samping berisi tentang perintah dan larangan Allah, juga menjelaskan tentang pokok ilmu pengetahuan yang mendorong manusia mengembangkan dan memperluas wawasan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka umat Islam akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Mengetahui perhatian Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Mengetahui hikmah Allah Ta'ala mengenai syariat-syariatnya, di mana Allah menurunkan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan kondisi mereka sebagaimana yang Allah firmankan, serta mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya kitab-kitab yang sebagai pedoman dan petunjuk. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini yaitu, yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab dan suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang di dalamnya tertulis firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala maksudnya adalah membenarkan dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya yang berisi kalamullah atau firman Allah dengan kebenaran yang nyata dan cahaya petunjuk yang jelas untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib kita imani secara khusus adalah kitab-kitab yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Untuk syarat, kita sebagai umat Islam yang beriman, sudah seharusnya kita mengetahui rukun iman yang keenam, yakni iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, qada dan qadar, serta iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dalam hal iman kepada kitab, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui nama-nama kitab yang seluruhnya oleh Allah, tapi kita harus meyakini dengan sepenuh hati akan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi pilihannya, mempelajari isinya dan mengamalkannya,
hal-hal yang telah dipelajari dalam kitab-kitab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi pendidikan agama yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.